Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang boleh bertemu lagi dalam ibadah online kita melalui YouTube channel ini. Saya sangat bersyukur dan sangat percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga, menguatkan dan memberikan segala apa yang menjadi keperluan kita dan telah memelihara kita sepanjang minggu ini. Pagi ini kita kembali lagi, sudah memuji Tuhan tadi. Kita kembali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup, firman yang terus boleh menguatkan kita, mengarahkan kita kepada kehendak demi kehendaknya, supaya kita senantiasa hidup sesuai dengan kehendaknya. Sekalipun dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini, kita sangat percaya juga bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang terus memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami mohon hikmat, pengetahuan yang daripada Tuhan menolong kami pada pagi hari ini, untuk kami duduk diam mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh terus merenungkannya, melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Kami sangat percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi hidup kami. Itu sebabnya pagi ini kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan segala keberadaan kami dan kesiapan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa saat ini kami senantiasa fokus kepada Tuhan dan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini di dalam ibadah minggu sesuai dengan kalender gereja, kita ada di Minggu Paskah yang ketiga, ya. Minggu Paskah yang ketiga. Tema kita adalah bertobat adalah berbalik pada jalan kepatuhan. Sekali lagi, bertobat adalah berbalik pada jalan kepatuhan, ya. Jadi kita bisa melihat ada beberapa kata penting di dalam bagian ini. Kata yang pertama adalah bertobat. Ini istilah yang bagi saya secara pribadi sebenarnya istilah yang sudah sering kita dengarkan. Jadi kadang-kadang kalau ada orang berdosa, seringkali kita katakan bertobat loh, ya. Atau kadang-kadang kita katakan udahlah, tinggalkanlah hidup lamamu, gitu ya. Ya, jadi itu istilah-istilah yang bisa kita lihat kepada bertobat. Jadi bertobat itu sebenarnya intinya adalah perubahan. Ya, jadi perubahan. Tapi perubahan dalam bagian ini bukan perubahan misalnya jahat jadi baik, bukan seperti itu. Tetapi perubahan yang dimaksud dalam bagian ini adalah perubahan yang istilahnya perubahan yang mengarah kepada kehidupan yang lebih permanen lagi, ya, keberadaan yang lebih permanen lagi. Dalam arti begini, tidak ada orang yang bertobat, ya, yang hanya sehari dia bertobat besok kumat lagi. Nah, itu tomat katanya ya, bertobat kumat gitu. Bukan itu maksudnya. Ya, jadi yang dimasukkan dalam bagian ini adalah bertobat itu adalah kita dibawa kepada persoalan-persoalan yang sifatnya lebih kekal, jadi mengarah kepada kekekalan, ya, mengarah kepada kekekalan. Nah, jadi itu yang dikatakan dalam tema kita ini. Sebenarnya bertobat itu dikatakan definisi yang paling sederhana adalah kita adalah memulai lagi. Jadi bertobat itu meninggalkan hidup lama, ya, meninggalkan hidup lama, memulai dengan hidup yang baru dan berjalan dengan Tuhan dalam jalan-jalan hidup kita. Nah, sehingga hari ini temanya dikatakan bertobat adalah berbalik pada jalan kepatuhan. Jadi maksudnya bertobat itu adalah berbalik kepada jalan kepatuhan. Dalam arti begini, jadi berdosa, ya, atau kita hidup dalam dosa, kita berbalik katanya kepada jalan kepatuhan. Jalan kepatuhan itu adalah Kristus, ya. Jadi bertobat itu sebenarnya kita berbalik kepada Kristus, dalam arti kita mengikuti apa yang menjadi maunya Kristus dalam setiap kehidupan kita. Nah, mungkin kita berkata, Pak, saya sudah menjadi orang Kristen, saya sudah menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Ya memang benar, ya. Jadi secara posisi memang kita adalah orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang dikuduskan. Tapi kita juga harus menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak luput dari dosa, dari kesalahan, dari perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan Tuhan. Nah, dalam hal-hal seperti ini pun diperlukan pertobatan kepada kita. Jadi mungkin ada pertobatan. Saya selalu suka menggunakan istilah bahwa korban Kristus itu selalu mengarahkan kita kepada posisi, ya, posisi yang sangat mendasar, posisi yang baru, posisi yang benar-benar membawa kita kepada
kehendak yang daripada Tuhan. Nah, jadi sehingga sebenarnya inti utama yang mau ditekankan kepada kita adalah bahwa bertobat itu ada kaitannya dengan penyerahan hidup kita kepada Tuhan setiap harinya. Ya, penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Jadi orang yang bertobat itu menyerahkan hidupnya. Jadi setiap hari dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Setiap hari dia menyerahkan segala keberadaannya kepada Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada dasar bagi dia. Ya, tidak ada dasar bagi dia untuk tidak menyerahkan segala keberadaannya kepada Tuhan. Ya, jadi itu sebabnya saya sangat percaya sekali apa yang dikatakan oleh almanak kita. Ya, tema yang diarahkan kepada kita bertobat adalah berbalik pada jalan kepatuhan itu. Maksudnya adalah bagaimana setiap harinya kita diproses oleh Tuhan. Dari pertobatan kita semenjak kita mengenal Yesus, semenjak kita menerima Yesus, kita diproses. Dalam manusia baru kita itu diproses. Ya, jadi ini bagi kita orang percaya bertobat itu tidak lagi bicara istilahnya bagaimana kita meninggalkan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Bukan itu maksudnya, tapi kita sudah dalam posisi percaya sebenarnya. Ya, kita sudah dalam posisi percaya. Sekarang kita dituntut benar-benar bagaimana kita mengarahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang pertama. Ya, 1 Petrus pasal yang pertama. Mari kita lihat ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23. Sekali lagi, 1 Petrus yang pasal pertama, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Ya, demikian firman Tuhan. Saya membacakan buat Bapak Ibu sekalian. Ya, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi bertobat adalah berbalik pada jalan kepatuhan. Ya, dari pembacaan kita pada pagi hari ini, kenapa sih kita sebagai orang percaya kita perlu bertobat? Nah, ini pertanyaannya ya. Jadi, mengapa kita perlu bertobat? Ya, ini kata kunci yang penting yang harus kita lihat. Ya, ada 3 alasan yang dicatat di dalam bagian daripada firman Tuhan ini. Ya, ada 3 alasan. Alasan yang pertama mengapa kita bertobat dikatakan, yang pertama adalah karena ayat 17 sana dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya, jadi yang pertama saudara, mengapa kita perlu bertobat? Karena Allah itu adalah hakim. Atau Allah itu adalah Allah yang menghakimi semua orang. Artinya begini, kita tahu bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Allah. Bahkan dikatakan dalam bagian ini, kita menyebut Allah itu adalah Bapa. Ya, Allah itu adalah Bapa. Tapi kita harus menyadari juga, sekalipun Allah itu adalah Bapa kita, dikatakan dalam bagian ini dia adalah Allah yang dalam arti begini, di dalam posisi berdiri sebagai hakim. Hakim yang menghakimi, maksudnya seperti itu. Nah, dikatakan dalam teks kita, dikatakan bahwa Dia itu Allah yang menghakimi semua. Dikatakan semua orang menurut perbuatannya. Maksudnya apa saudara? Ya, maksudnya apa? Tidak ada di dalam dunia ini orang-orang yang luput dari penghakiman Allah. Ya, siapapun dia. Saya sebagai pendeta, saudara sebagai jemaat, atau sebagai orang-orang percaya, ya,
semua kedudukan kita tidak pernah meluputkan kita dari penghakimannya. Ya, karena apa? Karena kembali lagi, bagi orang-orang yang tidak percaya, nah ini kata kuncinya ya, bagi orang-orang yang tidak percaya, penghakiman itu mutlak. Kita sudah tahu akhir dari mereka, ya. Kita sudah tahu akhir dari mereka. Tapi bagi kita orang yang percaya, dikatakan dalam bagian ini, penghakiman itu berkaitan dengan semua perbuatan kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, baik atau buruk, ya, semuanya akan dihakimi. Ya, makanya itu yang dikatakan oleh Paulus dalam surat-suratnya, bahwa kita orang-orang yang percaya kepadanya tidak luput dari penghakiman demi penghakimannya. Ya, sehingga kita dituntut sebenarnya orang-orang yang percaya kepadanya, bagaimana setiap harinya untuk kita bisa melakukan kebenaran demi kebenaran itu, melakukan firman Tuhan itu dengan baik. Dan itulah yang menjadi apa? Menjadi bukti dari pertobatan kita. Kita dituntut untuk bertobat. Karena apa, saudara? Karena itu tadi, Allah itu hakim kita. Hakim yang melihat segala perbuatan demi perbuatan yang kita kerjakan dalam hidup kita. Ya, sehingga tidak ada di antara kita yang bisa meluputkan diri dari penghakiman itu. Tidak ada di antara kita yang bisa berkata, oh saya kebal. Ya, atau kita tidak ada di antara kita yang bisa berkata, oh kan kita mendapatkan keselamatan itu karena kasih karunia. Ya, kita sudah menemukan kasih karunia daripada Tuhan, maka secara otomatis semua dosa kita itu diampuni oleh Tuhan. Memang benar. Tapi dosa yang mana? Dosa masa lalu. Ya, dosa di mana waktu kita menerima Yesus, semua dosa kita itu sudah dipakukan di atas kayu salib. Tapi dalam perjalanan hidup kita ke depan ini, ya, dalam perjalanan hidup kita ke depan ini kita harus menyadari, ya, kita harus menyadari bahwa semua perbuatan kita itu akan dihakimi oleh Tuhan. Jadi tidak ada perbuatan kita yang luput, ya, yang luput dari apa? Dari penghakiman Tuhan. Nah, makanya dikatakan dalam bagian ini, karena tidak ada perbuatan kita yang yang tidak luput, ya, dari penghakiman Tuhan, makanya dalam ayat 17 itu dikatakan, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya, hidup dalam ketakutan. Kata ketakutan itu bukan berarti kita seperti gemetar, setiap hari gemetar seperti itu, tidak. Tapi hendaklah kita memberi hormat kita kepada Tuhan. Ya, jadi dalam arti begini, banyak sekali saya bertemu dengan orang-orang yang mengatakan bahwa dia sudah diselamatkan, dia sudah menerima Yesus, dan dia percaya kalau dia mati masuk surga. Saya setuju itu. Ya, jadi wah, saya kan sudah percaya Yesus, saya sudah bertobat, saya sudah meninggalkan hidup lama saya. Tapi harus diingat baik-baik dalam catatan kita pada hari ini, ya, bahwa pertobatan itu butuh bukti. Dan bukti itu dilihat dari mana? Dari perbuatan kita. Jadi orang yang bertobat itu, saudara, dilihat dari perbuatannya. Ya, dilihat dari perbuatannya. Jadi kalau kita sudah berkata, wah saya sudah meninggalkan hidup lama saya, gitu ya. Kita sudah meninggalkan hidup lama kita. Itu lihat dari perbuatan kita. Dilihat dari kelakuan demi kelakuan kita. Ya, sehingga memang catatan kita sebagai orang percaya bahwa pertobatan itu harus dibarengi. Ya, dibarengi dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan kita, dengan kelakuan demi kelakuan kita. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan yang adalah hakim kita itu, maka kita percaya juga, saudara. Ya, maka kita percaya juga sepenuhnya bahwa Allah yang adalah hakim itu yang yang menilai semua kehidupan kita, yang akan membawa kita kepada itu tadi, hidup dalam ketakutan. Ya, hidup dalam ketakutan itu dalam arti kita bisa memberi hormat kita bisa memberi segala segala tempat yang terbaik, memberi dari hidup kita ini segala yang terbaik buat Tuhan kita. Jadi ketakutan itu tidak hanya sekedar kita gemetar dengan Tuhan, tidak, tapi ketakutan itu lebih kepada prinsip bagaimana kita memberi hormat kita kepada Tuhan. Ya, memberi hormat kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia hakim. Dia menilai semua hidup kita. Dia menilai semua kelakuan demi kelakuan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, Tuhan menilainya. Jadi karena Tuhan menilainya, tidak ada dasar bagi kita untuk berkata, udahlah, nggak mau tahu dengan itu, nggak mau tahu dengan semuanya. Yang penting saya bisa menikmati hidup saya, yang penting saya bisa santai dan lain sebagainya. Ya, itu tidak ada catatan dalam kamus orang percaya. Sebenarnya kamus orang yang bertobat itu, saudara, justru dia memberi hormatnya kepada Tuhan. Jadi semakin dia mengerti kasih karunia-Nya Tuhan, semakin dia mengerti keselamatan yang dia peroleh, semakin dia mengerti pertobatan dalam hidupnya itu, justru itu tadi. Dia akan berjalan dalam kebenaran setiap hari. Dan itulah yang dikatakan, ya, hidup takut dengan hidup dalam ketakutan kepada Tuhan itu bagaimana dia hidup dalam kebenaran setiap harinya. Ya, dan hidup dalam kebenaran itu juga bisa kita lihat dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, bagaimana kita menempatkan Tuhan kita,
memposisikan Tuhan kita itu, Tuhan itu segalanya nggak buat kita. Ya, ini catatan yang penting ini. Tuhan itu segalanya bagi kita. Kita tahu nggak Tuhan itu ada di tengah-tengah kita? Kita tahu nggak Tuhan itu mengerti segala keberadaan kita? Dia melihat segala perbuatan demi perbuatan kita. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kita, tidak ada alasan bagi kita untuk apa? Untuk saya selalu berkata melecehkan Tuhan. Udahlah, orang nggak tahu. Yang penting yang penting aku bisa bahagia. Udahlah, tidak ada yang melihatnya. Ya, tidak ada yang melihatnya. Kalaupun aku berdosa, itu urusanku dengan Tuhan. Nah, saudara, itu sesuatu yang salah. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan, kalau kita tahu ada Tuhan, justru kita harus hidup dalam ketakutan. Ya, kita tidak akan sembarangan untuk mengerjakan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, kadang-kadang kita bilang begini, udahlah, saya akan dibungkus oleh darah Yesus. Ya, saya akan dijaga oleh Tuhan. Gak peduli saya, katanya gitu. Sehingga dia hidup sembrono. Dia gak memperhatikan kesehatannya. Dia gak memperhatikan peraturan demi peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Bagaimana memutus mata rantai daripada virus ini. Ya, sehingga suka-sukanya dia. Begitu ya, keluar masuk, dia pergi kemana-mana dan lain sebagainya. Dengan catatan dia selalu berkata, wah, imun tubuh saya kan Tuhan yang memberi imun tubuh yang baik kepada saya. Itu sesuatu yang salah menurut saya. Ya, kenapa? Karena yang terjadi itu, pandemi yang terjadi sudah dalam deteksi. Sudah dideteksi oleh Departemen Kesehatan. Jadi mereka tahu persis bagaimana sesuatu yang membahayakan dalam hidup kita. Karena membahayakan lah, makanya dikatakan perlu diputus mata rantainya. Ya, makanya dirumahkan. Jadi kalau udah dirumahkan, ya udah di rumah saja. Karena apa, saudara? Karena itu tadi, itu juga adalah bagian bagaimana Allah melihat setiap perbuatan kita. Kita taat nggak? Kita orang yang taat nggak? Dan pertobatan itu tidak ada kata lain. Itu bicara ketaatan juga di dalamnya. Jadi kalau saudara orang yang bertobat, saudara menyadari bahwa Allah itu hakim yang menghakimi semua perbuatan kita, justru kita itu menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang melihat semua keberadaan itu setiap harinya. Saya itu dalam rule-nya Tuhan nggak? Saya itu dalam kehendaknya Tuhan nggak? Setiap harinya dalam hidup kita. Jadi ini yang pertama. Ya, mengapa kita harus bertobat? Karena Allah itu adalah hakim. Atau Allah itu adalah Allah yang menghakimi semua perbuatan kita. Ya, jadi tidak ada yang luput loh, saudara. Jadi semua yang ada dalam pikiranmu, dalam hatimu, semua yang saudara, yang real yang saudara lakukan, yang masih terbesit dalam hati saudara, semuanya dihakimi oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak dihakimi oleh Tuhan. Apa yang tersembunyi dalam hati kita, Tuhan tahu persis. Saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu, saudara nggak tahu. Tapi Tuhan tuh tahu hati kita. Tuhan tuh mengerti hati kita. Apa yang mau kita buat dalam hidup kita, Tuhan tuh mengerti. Makanya itu yang dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menghakimi setiap perbuatan kita. Makanya perlu kita bertobat. Yang kedua, mengapa kita perlu bertobat? Yang kedua adalah karena kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Nah, ini dia. Karena kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Itu dalam ayat 17 sampai dengan ayat 21. Ayat 18 sampai 21 demikian dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jelas ini, saudara. Artinya begini, mengapa kita perlu bertobat? Kita harus sadari bahwa pertobatan kita itu sudah dibayar dengan darah yang mahal. Ya, saya sangat suka dengan kata ditebus dalam bagian ini. Ya, kata ditebus itu menggunakan kata lutro sebenarnya dalam bahasa Yunani. Arti kata lutro itu bukan hanya sekedar dibayar, disuruh keluar, tapi kita dibebaskan. Jadi dalam arti begini, Tuhan itu sudah membebaskan kita. Tuhan tuh dari sekian orang, dari sekian orang yang berdosa itu, kita dipilih oleh Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan, kita ditempatkan sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Bukan hanya kita ditempatkan, tapi kita dibayar, ditebus dengan darah yang mahal. Dan sekarang dikatakan kita dimerdekakan. Ya, nah karena kata lutro yang dipakai dalam bagian ini, kata lutro yang dipakai, jadi bukan sekedar dibayar, dikeluarkan, disuruh pergi seperti itu saja, tapi ada sesuatu yang muncul dalam nurani kita untuk berbalik kepadanya, untuk menghambakan diri kepada Kristus. Nah, ini kata kunci yang penting, untuk menghambakan diri kepada Kristus. Dalam arti gini, tadi sebelum kita bertobat, kita menghambakan diri kepada dosa.
Kita menghambakan diri kepada keinginan-keinginan daging kita. Kita menghambakan diri kepada hawa nafsu kita. Kita menghambakan diri kepada kehendak keinginan daripada dunia ini. Kita menghambakan diri kepada sana. Tapi setelah kita bertobat, dengan kita tahunya, kita tahu bahwa kita sudah ditebus dengan darah yang mahal tadi, ya, kita berbalik. Nah, itu di sini kata bertobatnya. Kita berbalik dan kita sekarang menghambakan diri kita kepada Kristus. Itu yang dikatakan jalan kepatuhan tadi. Ya, jalan kepatuhan itu. Ya, dalam arti begini, kita menghambakan diri, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Untuk apa? Untuk sepenuhnya kita dikendalikan, kita dipimpin, dan kita dibawa kepada kehendak yang daripada Tuhan. Jadi garansinya adalah darah yang mahal. Jadi bukan dengan emas, ya dikatakan bukan dengan emas, bukan dengan perak. Ya, itu yang dikatakan dalam ayat yang ke-18 itu ya. Sebab kamu tahu, kata tahu, harus tahu. Nah, ini kata kuncinya ya. Sebab kamu tahu bahwa apa? Bahwa kita diposisikan sekarang. Kita diposisikan sebagai orang benar, kita diposisikan sebagai orang bertobat itu, garansinya dikatakan, ya garansinya adalah dikatakan bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Istilah PL digunakan. Jadi Kristus dibandingkan dengan darah domba. Darah domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi dalam arti begini, pengorbanan Kristus itu menggenapi darah domba itu, menggenapi semua yang ada dalam perjanjian lama itu. Karena pengorbanan Kristus itu menggenapi semua yang ada dalam perjanjian lama itu, maka penebusan kita adalah penebusan yang sempurna. Penebusan itu yang dikatakan darah yang mahal. Ya, darah yang mahal. Ya, darah yang mahal. Kalau dalam perjanjian lama itu, saudara, kenapa ada tingkatan-tingkatan ya dari korban yang harus dibawa oleh orang? Kan nggak sama ya. Tidak sama semua korban yang dibawa orang kepada Tuhan. Tapi intinya, kalau orang membawa korban harus itu tadi, tak bernoda dan tak bercacat. Ya, tak bernoda dan tak bercacat. Dan dikatakan yang dibawa itu adalah darah domba. Ya, darah domba. Yang dibawa itu adalah darah domba. Nah, dalam arti begini, kita bisa melihat bahwa Kristus menggenapi. Jadi semua korban yang terbaik, korban yang luar biasa, korban apapun yang diberikan oleh orang sekarang ini kepada Tuhan untuk mengampuni dosanya, nggak berlaku lagi. Kenapa? Sudah ada korban Kristus yang menebus dosa kita. Sudah ada Kristus yang dikorbankan bagi kita. Sudah ada darah Kristus yang mengalir untuk mengampuni, yang tercurah untuk mengampuni setiap dosa kita. Makanya dikatakan darah itu mahal. Ya, darah itu mahal. Darah yang menebus kita itu, darah itu adalah mahal. Makanya orang percaya itu jangan menyanyiakan, ya kan? Jangan menyanyiakan apa? Jangan menyanyiakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu kepada kita. Ya. Jangan menyanyiakan keselamatan itu. Jangan menyanyiakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan itu dalam hidup kita. Dan itu yang dikatakan kita perlu membangunnya dengan pertobatan yang benar dalam hidup kita. Itu buktinya ya. Dalam arti gini, saya ditebus dengan darah yang mahal, maka saya juga harus berjalan dalam kebenaran, dalam kepatuhan yang Tuhan sudah berikan itu kepada saya. Itu buktinya bahwa kita itu adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Bahkan dikatakan dalam bagian ini juga, kalau sudah melihat dalam ayat 20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Nah ini saudara, karena kamu. Karena siapa? Karena kita orang-orang di luar mana? Di luar Yahudi. Ya, kalau mengikuti Yahudi, ya sudah. Tuhan akan berjalan dengan Tauratnya itu. Ya, tapi Tuhan melihat bahwa tidak semua orang bisa mengerti Taurat. Tidak semua orang bisa melakukan Taurat itu. Makanya jalan satu-satunya dikatakan karena kamu, karena saya, karena saudara. Karena kita orang-orang yang bukan pilihannya, bukan bangsa pilihannya itu. Dikatakan sekarang kita, karena kita, Tuhan telah menyatakan dirinya. Ya, Kristus sudah menyatakan dirinya. Sekalipun dulu jauh, sebelum dunia ini ada, jauh dalam kekekalan sana. Ya, bahwa Kristus itu sudah dipilih. Sudah dipilih. Oleh siapa? Oleh Tuhan untuk menjadi apa? Korban. Korban yang berkaitan dengan penebusan kita itu. Nah, makanya dikatakan baru menyatakan diri sekarang. Karena kamu, karena saya, ya, karena kita orang-orang yang percaya kepadanya, karena kita orang-orang yang mau bertobat kepadanya. Dia menyatakan diri kepada kita lewat apa? Lewat pengorbanan yang daripada Kristus itu. Nah,
Itu sebabnya saudara, dikatakan dalam ayat 21 lagi, demikian oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Nah, itu yang dikatakan oleh dialah kamu percaya. Ya, jadi kita percaya kepada Kristus. Dan percaya itu adalah bagian dari apa? Percaya itu adalah bagian dari pertobatan kita. Makanya dikatakan dalam bagian ini jelas sekali ya, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membagikan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Itu imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Itu saya suka kata itu. Imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Kita yang berdosa, kita yang adalah hamba dosa, kita adalah yang bisa kita katakan bahwa seluruh hidup kita ini hakikat kita itu adalah dosa, dan sekarang dikatakan olehnya ya imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jadi kita semua, iman kita, pengharapan kita tertuju kepada Allah. Saya bertobat, saya melakukan yang baik, semua iman, pengharapan saya itu tertuju kepada Allah. Ya, saya meninggalkan hidup lama saya, iman dan pengharapan kita itu tertuju kepada Allah. Jadi luar biasa saudara, luar biasa. Karya Kristus itu adalah karya yang apa namanya, yang tidak bisa kita ganti dengan apapun. Makanya dikatakan kita ditebus dengan darah yang mahal. Ya, karena dengan darah yang mahal itu semua ternyata ditata Tuhan di sana. Ya, ditata Tuhan di sana. Ya. Jadi dengan matinya Kristus, dengan dibayarnya dosa kita di atas kayu salib itu dengan darah yang mahal itu, sehingga sekarang kita diposisikan menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan itu. Dalam posisi seperti itu dikatakan, oleh dialah kamu percaya. Ya, oleh dia. Jadi oleh Kristus yang mati itu kita percaya kepada Allah sekarang. Jadi ditata dengan darah yang mahal itu, ditata percaya kita. Nah, ini dia. Ditata percaya kita, bukan hanya percaya kita ditata di sana, pengharapan kita juga oleh iman itu, pengharapan kita kepada Allah itu juga ditata. Jadi kita percaya kita ini bukan sekedar percaya, tapi percaya kita itu kita arahkan kepada pengharapan yang tertuju kepada Allah. Sehingga bisa saya katakan bahwa hidup kita ini bukanlah hidup yang itu tadi yang minggu lalu yang saya katakan. Hidup kita ini bukan hanya sekedar hidup dari melihat saja, tapi hidup kita ini karena percaya. Ya, karena percaya. Ya, percaya kita itu bisa kita buat, kita bisa percaya kepada Tuhan itu tadi karena ada darah yang mahal di sana. Jadi lewat darah yang mahal itu semua ditata Tuhan dengan baik. Ya, termasuk pengharapan kita itu. Jadi percaya kita karena kita tidak melihat itu, ya percaya itu kan sama dengan tidak melihat. Apa yang akan Tuhan lakukan kepada kita nggak tahu. Besok kita nggak mengerti, hidup kita bagaimana kita tidak mengerti. Tapi di dalam ketidakmengertian kita itu masih ada percaya kita. Dan percaya kita itulah yang dikatakan menjadi pengharapan kita kepada dia. Nah, jadi kita harus belajar bagaimana membangun percaya kita. Dan tidak mungkin percaya kita ini bisa terbangun dengan baik kalau apa? Tidak ada pertobatan dalam hidup kita. Bagaimana mungkin orang yang nggak bertobat, ya, membangun percayanya kepada Tuhan. Ya, orang yang bertobat saja saya katakan kepada saudara tertati-tati membangun pengharapannya kepada Tuhan, membangun percayanya kepada Tuhan. Nah, makanya tidak ada jalan bagi kita, ya, kecuali apa? Bertobat, berbalik, ya, kepada jalan kepatuhan itu. Ya, berbalik kepada jalan kepatuhan itu. Jadi mengapa kita harus bertobat? Yang kedua itu dikatakan adalah karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Ya, jadi pertobatan saudara itu ditebus dengan darah yang mahal. Ya, darah yang mahal itu menata semua. Apa yang ditata sana? Satu, percaya sih kita. Yang kedua, pengharapan kita ditata di sana. Dan Tuhan menata kita. Makanya saudara, orang yang bertobat itu, wah, dia berharap kepada Tuhan. Makanya saya tidak nggak kaget kalau ada orang yang tadinya hidup gelabah, ya, kaya raya dia. Ya, sebelum dia kenal Tuhan, begitu pelitnya dia. Tapi begitu dia mengenal Tuhan, begitu dia bertobat, kenapa dengan mudah dia menjadi orang yang murah hati. Dengan mudah dia memberikan segala sesuatu yang dimilikinya kepada Tuhan. Itu tadi, itu bagian dari pertobatan itu tadi. Bagian dari percaya itu. Ya, bagian dari percayanya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan bahwa semua yang dia miliki itu adalah sumbernya daripada Tuhan. Itu yang dikatakan tidak ada alasan bagi dia untuk tidak menyerahkan apa yang dia milikinya, yang dimilikinya kepada Tuhan. Jadi marilah Bapak Ibu Saudara, kita membangun yang dikatakan percaya kita kepada dia. Bangun percayamu. Karena dengan percaya kita ini, kita memiliki pengharapan. Ya, pengharapan yang bagaimana? Pengharapan yang baru lagi kepada Tuhan. Ya, PSBB diperpanjang lagi sampai dengan 22 Mei katakan. Ya. Dan kita bisa melihat makin panjang.
berarti makin lama kita di rumah. Ya, makin lama kita di rumah, makin kita mungkin bisa dikatakan lagi karena peraturannya nggak bisa beribadah, makin kita tidak bisa beribadah juga di gereja. Tapi disinilah kita membangun percaya kita kepada Dia. Percaya kita yang mengarah kepada pengharapan kita bahwa suatu ketika ya ada masanya Tuhan menyelesaikan semua persoalan bangsa kita ini. Persoalan kota kita, persoalan hidup kita, persoalan keberadaan kita. Tuhan mampu menyelesaikan persoalan demi persoalan itu. Makanya saudara, bertobatlah. Itu kata kuncinya. Bertobat karena kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dan darahnya yang mahal itu menatap percaya kita dan pengharapan kita kepada Dia. Sehingga kita bisa berkata seperti khotbah saya minggu lalu, saya katakan dalam bagian itu berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Ya, dan yang tidak kita lihat itulah pengharapan kita. Dan kita belajar dalam bagian ini bahwa pengharapan itu sesuatu yang nilainya sangat mahal dalam hidup kita. Hanya orang yang bertobat yang mengerti pengharapannya di dalam Kristus. Kita harus bertobat. Mengapa kita harus bertobat? Yang pertama tadi karena karena Allah adalah hakim yang menghakimi semua perbuatan kita. Yang kedua adalah karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dan yang ketiga sekarang, karena kita harus mengerjakan pertobatan kita. Nah, ini dia. Ya, karena kita harus mengerjakan pertobatan kita. Artinya apa? Pertobatan kita itu harus kita tunjukkan. Pertobatan kita itu harus real dilihat orang. Nah, ini dia, saudara ya. Harus real dilihat orang. Pertobatan kita harus bisa benar-benar dinikmati oleh orang. Sekali lagi, pertobatan kita itu harus dinikmati oleh semua orang. Jadi bukan hanya saudara saja, bukan hanya saya aja yang menikmati pertobatan saya. Tapi semua orang harus bisa menikmati pertobatan kita itu. Dalam arti semua orang tahu perubahan demi perubahan yang kita alami bersama dengan Tuhan. Itu dikatakan dalam ayat 22 dan sampai 23 itu. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Yang pertama saudara, ya, yang pertama yang dilihat orang, ini ya, waktu kita membuktikan pertobatan kita itu, yang dilihat orang pertama kali adalah kekudusan kita. Ini berkaitan lagi dengan ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16 itu. Di sana sudah ditekankan kepada kita bahwa kita perlu hidup dalam kesucian. Ya, jadi pertobatan kita itu sebenarnya inti yang pertama yang dilihat oleh orang waktu kita mengamalkan semua pertobatan kita itu, membuktikan pertobatan kita tadi itu, yang lihat orang yang pertama kali dalam hidup kita adalah kita hidup suci apa enggak. Ya, kita hidup suci atau enggak. Hidup suci itu bukan jadi aneh, saudara. Ya, hidup suci dalam arti di dalam bagian ini sebenarnya tekanannya kepada apa? Kita hidup berbeda enggak dengan dunia ini. Ya, kadang-kadang banyak sekali orang Kristen masih sama dengan dunia. Ya, cara bicaranya, cara berpikirnya, cara melakukan segala sesuatu masih sama dengan dunia. Ya, kadang-kadang kita berkata, ya kita kan masih di dunia Pak, wajarlah kita berpikir secara dunia. Salah saudara. Kita itu pikirannya sudah dirubah. Pikiran kita ini pikiran orang yang bertobat. Ya, karena pikiran kita ini pikiran orang yang bertobat, sehingga yang muncul dalam pikiran kita ini seharusnya semua kesuciannya Allah. Makanya dalam ayat 13 sampai 16 itu dijelaskan kepada kita, kuduslah engkau sebab Allah itu kudus. Ya, saudara percaya kepada Allah yang kudus itu. Dan Allah yang kudus itu juga akan mengubah semua tampilan kita. Supaya tampilan kita itu menjadi tampilan orang kudus. Ya, orang kudus. Dalam arti gini, kita ini orang-orang kudus. Orang-orang yang disucikan oleh Tuhan. Ya, lewat pertobatan kita itu, kita mendapatkan kekudusan yang daripada Tuhan. Dan bukti yang dilihat orang dari pertobatan kita itu adalah kesucian kita. Ya, kita ini orang-orang yang suci. Orang-orang yang benar-benar enggak berjalan di dalam kebenaran yang daripada Tuhan itu. Nah, bukan hanya dikatakan kesucian di dalam bagian itu, tapi dikatakan juga adalah ketaatan. Jadi kita harus dalam membuktikan pertobatan itu dikatakan kita harus ada dalam kesucian. Yang kedua dikatakan kita harus ada dalam ketaatan. Nah, ketaatannya berkaitan dengan apa? Melakukan kebenaran itu. Jadi pembuktian dari pertobatan itu ketaatan kita. Kita orang yang taat gak? Ya, taat itu macam-macam sesuatu. Sangat banyak sekali taat. Termasuk taat memberi. Nah, itu memberi juga taat. Itu bagian dari ketaatan kita. Karena memang benar dikatakan oleh firman Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau orang bertobat dari apa namanya? Dari hidup yang lamanya, ya harta itu sekarang dia tahu bahwa harta itu miliknya daripada Tuhan. Karena itu miliknya dari Tuhan, maka dia harus taat. Taat apa? Dalam arti apa?
dia memberikan persembahannya, dia memberikan apa yang menjadi miliknya Tuhan, memberikan hidupnya, ya, dan memberikan segala sesuatu untuk pekerjaan demi pekerjaan Tuhan itu. Makanya dikatakan dia harus taat. Ya, taat kepada apa? Kebenaran. Jadi yang pertama dia harus hidup suci, dia harus taat kepada kebenaran. Jadi rule-nya kebenaran itu apa? Rule kebenaran itu adalah firman ini. Ya, rule kebenaran itu adalah firman ini. Jadi kalau rule-nya adalah firman ini, maka kita harus mengerjakan kebenaran dalam firman ini. Ya, jadi nggak ada alasan bagi kita untuk tidak mengerjakan kebenaran itu. Banyak sekali orang percaya beralasan tuh. Aduh, Pak Pendeta, kita hanya hidup dalam dunia. Hidup ini seketika saja. Kita perlu menikmatinya dengan baik. Iya benar. Tapi Anda harus taat kepada kebenaran itu. Untuk bisa menikmati hidup itu, hidup yang singkat ini, Anda harus berlatih bagaimana mentaati semua kebenaran-kebenaran yang ada dalam firman itu. Nah, itu sebabnya saudara, bukan hanya kita hidup dalam kesucian, bukan hanya kita taat kepada kebenaran, pembuktian daripada pertobatan kita itu, tapi dikatakan bagaimana kita hidup mengamalkan kasih persaudaraan. Ya, kata yang dipakai di sini bukan kata agape, tapi kata phileo yang dipakai. Ya, kata phileo yang dipakai dalam bagian ini. Dalam arti begini, bagaimana kita memposisikan orang-orang di sekitar kita itu menjadi saudara kita. Makanya itu yang dikunci dikatakan dalam bagian ini, ya, sehingga itu yang menjadi tujuannya. Kalau saudara suci, saudara taat kepada kebenaran, akhir daripada pembuktian dari pertobatan kita itu adalah kata sehingga itu. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, sungguh-sungguh. Itu yang dikatakan. Sungguh-sungguh saling mengasihi. Sungguh-sungguh membuktikan bahwa kita pilih, kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi pilihannya kita itu adalah pilihan yang apa namanya? Karena ada kasih agape yang daripada Tuhan dalam hidup kita itu, itulah yang membuktikan kita menganggap bahwa semua orang-orang di sekitar kita itu adalah saudara kita. Siapapun itu tanpa kecuali. Orang yang percaya dan tidak percaya, dia adalah saudaramu. Ya, yang harus engkau kasihi, yang harus engkau perhatikan juga hidupnya. Nah, dalam masa-masa sulit seperti ini, disinilah pembuktian pengamalan kasih persaudaraan itu. Ya, benar nggak saudara? Kita ini sebagai jemaat, kita ini saling mengamalkan kasih persaudaraan kita itu. Di sini pembuktiannya. Disinilah kita mungkin bisa melihat bahwa ada banyak orang-orang di sekitar kita yang kita perlu perhatikan juga. Jemaat yang perlu kita perhatikan, atau tetangga kita yang tidak percaya kepada Tuhan yang perlu kita perhatikan dalam masa-masa pandemi seperti ini. Ya, saya melihat saudara, ya, ada kesaksian dari seseorang yang pernah saya lihat, dia taruh di Facebook bahwa dalam kekurangannya juga dia belajar. Ya, belajar apa? Memberi kepada tetangganya yang memerlukannya. Nah, kita belajar juga. Saya juga perlu belajar bagaimana memberi kepada mereka yang kekurangan. Bagaimana menempatkan mereka benar-benar di tempat, ya, kita tempatkan sebagai saudara kita. Nah, ini penting sekali saudara. Karena apa? Karena kadang-kadang kekristenan kita itu menjadi kekristenan yang dikecam banyak orang. Karena apa? Karena kita itu terlalu ego buat diri kita. Kita terlalu eksklusif sekali. Hanya kita saja. Orang lain kita nggak peduli. Kita tidak bisa berbagi dengan orang lain dalam hidup ini. Kita dituntut dalam bagian ini sekarang. Dalam firman Tuhan ini kita dituntut untuk mengamalkan kasih persaudaraan katanya. Hendaklah kamu saling mengasihi. Mengamalkan kasih persaudaraan. Jadi mengamalkan itu artinya apa? Ya, kita melakukan kasih persaudaraan itu. Ya, jadi apa yang saudara bisa buat dalam masa pandemi ini kepada tetanggamu, kepada orang-orang sekitarmu, perbuatlah. Ya, apa yang saudara bisa buat kepada gereja, perbuatlah kepada gereja. Ya, karena masa-masa sulit. Masa-masa di mana orang kehilangan kan? Kehilangan segalanya sekarang. Ya, yang tadinya dia bisa mendapatkan sekian, sekarang dia nggak dapat lagi. Nggak bisa lagi mendapatkan itu. Kenapa? Dia tidak beraktivitas. Dia ada dalam rumahnya. Ya, dia tidak mengerjakan sesuatu lagi. Ya, dia hanya, ya itu tadi, bekerja dari rumah, berdoa dari rumah, melakukan segalanya dari rumah. Tidak maksimal. Tidak maksimal. Nah, siapa yang memaksimalkannya? Yaitu kita itu tadi, yang dituntut untuk mengamalkan kasih persaudaraan itu, untuk kita bisa saling melihat satu dengan yang lain. Nah, jadi ternyata dalam bagian ini saudara, dikatakan kepada kita, kalau kita mau membuktikan pertobatan kita itu lihat dari kesucian kita, hidup suci kita. Pertobatan kita itu juga lihat bagaimana kita taat kepada kebenaran itu. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita mengamalkan kasih persaudaraan itu. Nah, semuanya ini dikunci dengan satu kata. Kita bisa mengerjakan ini
dikatakan karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kita bisa membuktikan pertobatan kita itu karena apa? Karena ada kehidupan baru atau kelahiran kembali. Kita sudah ditebus itu ya. Tadi itu dari sekarang kita diposisikan jadi manusia baru. Ya, jadi kelahiran kita kembali itu, posisi kita sebagai manusia baru itulah yang memampukan kita untuk mengerjakan pertobatan kita itu. Ya, makanya dikatakan bukan dari benih yang dikatakan sana bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah. Jadi firman Allah itu sudah melahirkan kita kembali. Dulu kita nggak memperhatikan orang. Sekarang karena kita sudah dilahirkan kembali, mau nggak mau kita memperhatikan orang. Kenapa? Dorongan dari manusia baru kita itu. Dorongan dari manusia baru kita itulah yang mendorong kita untuk apa? Untuk mengamalkan kasih persaudaraan itu. Ya, jadi dengan adanya manusia baru yang bekerja dalam diri kita itu, mau nggak mau semua kita kerjakan. Ya, siapapun kita perhatikan. Jadi kita menjadi sahabat bagi banyak orang. Dan itu yang paling penting sebenarnya. Intinya sebenarnya gini. Ya, jadi setelah saudara hidup dalam kesucian, taat kepada kebenaran. Yang ketiga ini saudara, bagaimana kita membuktikan kita ini adalah orang yang bertobat itu, dikatakan ya sederhana saja. Bagaimana kita menjadi sahabat bagi semua orang. Ya, menjadi sahabat bagi mereka yang sedang berduka, menjadi sahabat bagi mereka yang bersuka, menjadi sahabat bagi mereka yang berkelimpahan, menjadi sahabat juga bagi mereka yang dalam kekurangan. Mari berbagi kepada mereka. Karena itulah kata kunci yang dikatakan mengamalkan kasih persaudaraan. Jangan menutup mata, saudara. Ya, jangan menutup mata, jangan menutup perasaan, jangan menutup dorongan daripada Roh Kudus dalam hati kita. Ya, kita kadang-kadang sudah didorong oleh Roh Kudus. Udah, lakukan kata Roh Kudus. Ya, kadang-kadang kita mengeraskan hati kita. Kenapa? Kadang-kadang kecenderungan kita itu berhitung. Berhitung dengan apa? Kalau saya kasih nanti bagaimana saya hidup? Kita itu berhitung. Ya, Tuhan mau. Ya, kalau Tuhan sudah mendorong kita lewat rohnya untuk kita mengamalkan kasih persaudaraan itu, untuk kita memperhatikan orang yang lain, saudara, tidak ada alasan bagi kita dalam hidup ini untuk kita tidak mengerjakan apa yang dikerjakan, didorong oleh Roh Kudus dalam hati kita itu. Jadi sederhana, masa pandemi ini adalah masa mengamalkan kasih persaudaraan. Jadi mari kita mengamalkan kasih persaudaraan. Kita orang yang percaya kepada Tuhan loh. Ya, kita orang Kristen, kita adalah orang yang punya Roh Kudus. Ya, yang Roh Kudus itu yang terus memberi kepekaan kepada kita. Apa yang harus kita kerjakan dalam masa-masa susah ini, dalam masa-masa sulit ini, dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, saya simpulkan semua kebenaran daripada firman ini. Kita harus bertobat. Mengapa kita harus bertobat? Tadi yang pertama dikatakan dalam bagian ini karena kita mempunyai Allah yang adalah hakim yang menghakimi semua perbuatan kita. Yang kedua, karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dan yang ketiga, karena kita harus mengerjakan pertobatan kita. Bagaimana caranya kita mengerjakan pertobatan kita? Yang pertama dengan hidup suci, taat kepada kebenaran, dan mengamalkan kasih persaudaraan. Serasa komplit firman Tuhan hari ini. Dan mari kekompletan firman Tuhan yang sangat luar biasa ini menjadi bagian yang bisa kita kerjakan dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Dan dalam minggu Paskah yang ketiga ini, marilah semua pengorbanan Kristus, kuasa kebangkitannya hadir dalam hidup kita. Sehingga membuat kita lebih peka lagi untuk melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk melihat keluarga kita, atau untuk melihat diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami ya Tuhan. Kami sangat percaya sekali bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang mengasihi hidup kami. Tuhan yang melihat segala keberadaan kami. Kekurangan demi kekurangan hidup kami. Bahkan Tuhan juga adalah Tuhan yang melihat semua pertobatan kami. Sejauh mana kami mengamalkan semua pertobatan demi pertobatan kami itu. Tolonglah kami Tuhan. Karena Engkau adalah hakim yang menghakimi semua perbuatan kami. Karena kami tahu bahwa kami sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dan kami juga harus mengerjakan pertobatan kami itu. Dengan hidup dalam kesucian, taat kepada kebenaran, dan mengamalkan kasih persaudaraan. Tolonglah supaya kami setiap harinya mengerjakannya dengan konsep manusia baru kami. Kami adalah orang-orang yang tidak sama lagi dengan masa lalu kami. Tapi kami adalah orang-orang yang berjalan dengan manusia baru kami. Itu sebabnya ya Bapa, pagi hari ini kami sungguh meletakkan semua hidup kami, pengharapan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hidup kami
dalam masa-masa sulit seperti ini ya Tuhan. Biarlah kami juga boleh memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Kami tahu keluarga kami perlu perhatikan. Tapi orang-orang di sekitar kami juga kami perlu perhatikan juga. Biarlah Tuhan memberkati kami. Tuhan menguduskan kami. Supaya kami terus berjalan dalam kebenaran yang daripada Tuhan. Berkati Tuhan semua seisi rumah kami. Jauhkan kami dari pandemi ini. Dan biarlah kami sehat semuanya. Tubuh kami sehat. Tubuh kami dikuduskan oleh Tuhan. Disucikan oleh Tuhan. Dan kami dijaga oleh darah Yesus. Dan biarlah Tuhan memproteksi kami. Kami boleh hidup berhati-hati. Kami hidup dalam kepekaan yang daripada Tuhan. Tolong juga untuk semua dokter dan perawat yang merawat mereka yang sedang terpapar. Kami berdoa juga supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, kepada keluarga mereka. Dan kami doakan juga Tuhan supaya Engkau menghalau semua virus ini Tuhan. Kau menyelesaikan dengan bangsa kami ini, dengan kota kami. Supaya bangsa kami bersih dari pandemi ini. Bersih dari virus ini. Dan supaya kota kami juga bersih dari semua virus yang ada. Kami boleh beraktivitas lagi. Kami boleh beribadah lagi kembali ke rumah ibadah kami. Dan kami sangat percaya lagi bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang mengasihi kami. Kami doakan juga buat saudara-saudara kami yang tidak, saudara-saudara sepupu kami. Atau saudara-saudara tetangga-tetangga kami yang mungkin sedang mengikuti puasa Ramadan dalam bulan ini Tuhan. Engkau memberi kekuatan kepada mereka. Supaya dalam puasa mereka juga mereka berhasil. Dan supaya dengan puasa mereka juga mereka boleh bertemu dengan Sang Juru Selamat. Dan supaya dengan puasa mereka juga mereka benar-benar menaruh hati dan pikiran mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mendoakan bangsa kami juga dalam segala sesuatunya. Mereka boleh menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan demi kebaikan-Mu. Terima kasih rahmat anugerah-Mu. Terima kasih pertolongan-Mu. Beri kami kepekaan untuk kami hidup berjalan dengan kebenaran yang baru yang bersumber daripada Tuhan. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Saya sangat percaya saudara tetap kuat, tetap sehat, dan tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu di masa-masa pandemi ini. Dan kita percaya bahwa berkat Tuhan melimpah kepada saudara. Saudara menjadi orang yang diberkati, tidak kekurangan dalam hidup saudara, tapi saudara ada dalam kelimpahan, dalam berkat yang daripada Tuhan. Saudara berbeda. Ya, saudara ditempatkan Tuhan menjadi orang-orang yang berbeda. Saudara menjadi orang-orang yang diposisikan menjadi perhatian Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi. Shalom.